Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Kali ini saya mau memperbaiki sebuah TV merek Samsung yang gede banget, 43 in. Ini ukuran yang udah gede menurut saya, dan kualitas dari TV ini bagus teman-teman. Tapi TV ini tuh waktu dihidupin dia nggak standby sama sekali. Akhirnya langsung aja saya bongkar TV-nya teman-teman. Casing belakangnya tuh saya lepas. Terus saya ngedapetin di sini tuh banyak banget besinya. Jadi TV Samsung yang tipe ini tuh lebih baik daripada TV Samsung yang lain yang pernah saya tangani, karena casing dari panel LED itu memang plat besi, dan ini berat banget teman-teman. Jadi kualitas dari LED-nya tuh udah terjaga kalau di cover sama plat yang setebal ini gitu ya. Meskipun agak-agak berat sih, tapi ini lebih mending buat saya teman-teman daripada yang sebelumnya tuh tipis banget dan dia melengkung gitu. Itu riskan banget patah. Ternyata di power supply saya dapetin ada komponen yang pecah seperti ini, tapi saya nggak tahu ini jenis komponen apa. Kalau misalnya saya punya diagram bloknya, saya pasti bisa tahu nih ini komponen apa teman-teman. Dan biasanya komponen ini kalau misalnya komponennya jarang dipakai di TV-TV yang lain, di toko-toko elektronik terdekat itu nggak dijual juga. Jadi kadang-kadang kita nggak ganti komponen itu dengan komponen yang sama, tapi kita ganti dengan komponen yang lain. Kita cek dulu sikringnya, ternyata sikringnya putus teman-teman. Pantesan TV ini nggak hidup sama sekali, nggak standby sama sekali. Dan kalau misalnya kita lihat dari bagian atas, komponennya itu yang rusak tuh cuman satu. Yang kelihatan fisiknya rusak ya, cuman yang ini komponen yang saya nggak tahu itu komponen apa. Kemudian sekringnya putus. Kemudian kalau sekring udah putus, biasanya MOSFET juga putus. Nah, kalau MOSFET putus juga atau short, kita bisa coba cek untuk bagian driver PWM. Nah, driver PWM-nya gimana, kira-kira bagus apa enggak? Kalau misalnya driver PWM itu kan letaknya ada di bawah sini teman-teman. Dan biasanya driver PWM-nya ikutan rusak kalau bagian sekundernya ikutan rusak. Kalau misalnya bagian sekundernya rusak, driver PWM-nya udah pasti rusak, biasanya kayak gitu teman-teman. Dan ternyata waktu saya balik tuh saya nemuin komponen-komponen yang udah pecah, dan herannya tuh yang pecah bagian IC teman-teman. IC, optocoupler, dan transistor, pokoknya bagian-bagian yang aktif. Ini ada IC yang pecah, saya nggak tahu ini IC apa. Mungkin aja ini adalah IC apa ya, driver backlight mungkin, atau backlightnya tuh ada di mainboardnya. Tapi apapun itu, IC-nya jelas pecah seperti ini. Ini ada optocoupler yang udah pecah juga seperti ini. Dan ada komponen-komponen aktif yang lain tuh yang pecah. Dan saya nggak bisa tahu nomor serinya berapa. Saya coba searching dulu di internet, ternyata saya juga nggak ngedapetin skema rangkaian dari power supply TV merek Samsung ini. Jadi kalau misalnya bagian sekunder dan bagian primer udah rusak, komponennya udah pada pecah seperti ini teman-teman, karena kesambar petir, kata yang punya sih waktu itu nggak dihidupkan, terus ada petir tiba-tiba, besoknya dihidupkan tiba-tiba nggak nyala sama sekali kayak gitu. Nah, kalau misalnya bagian primer dan bagian sekunder itu banyak komponen yang pecah, biasanya mainboardnya juga ikut-ikutan rusak. Jadi kalau misalnya kita cuma ganti power supply aja, harganya sekitar 800 ribuan sampai 1 jutaan. Kalau misalnya langsung kita pasang, jangan berharap banyak, TV-nya bakal hidup. Karena biasanya mainboardnya ikutan rusak gitu. Jadi harus beli mainboard juga. Mainboardnya harganya berapa? Harganya 1 jutaan. Jadi 2 juta lah gitu, sekitar 2 juta gitulah biayanya ya. Sama ongkos servis 3 juta lah gitu teman-teman, untuk memperbaiki TV seperti ini. Nah, saya akan coba untuk konsultasi sama yang punya, kira-kira mau nggak untuk ganti mainboard dan ganti power supply. Dan saya jelasin dulu pasti sebelumnya, komponennya rusak bagian ini itu, dan penggantiannya habisnya segini.
ketahanannya setelah diganti sekian lama, misalnya seperti itu. Dan biayanya tuh yang saya sampaikan ke kalian tadi itu hanya biaya estimasi aja, dan itu masih bisa ditawar, itu bukan biaya yang sesungguhnya bakal kita dealkan sama yang punya TV. Baiklah teman-teman, coba sekarang kita lihat bagian mesin. Kayaknya udah cukup kita perhatikan komponen di bagian power supply, karena kita juga nggak tahu komponennya itu jenisnya apa dan nomor serinya tuh berapa. Kita cari di toko komponen elektronik pun pasti kita juga nggak bisa nemuin, karena nggak ada dijual, ketengan ya, kayak gitu. Coba sekarang kita cek mesinnya teman-teman. Kita buka dulu kabel yang sebelah sini. Terus kita buka soket yang sebelah sini. Sebelah sini juga. Sebelah sini juga. Terus kabel fleksibelnya kita buka juga. Terus tinggal kabel yang ini kita buka. Yang ini agak susah ngebukanya. Kalau misalnya tekanan tangan kita kurang pas, dia agak susah dibuka teman-teman. Terus penguncinya ini kita dorong seperti ini ke atas, nanti dia bakal terlepas. Nah seperti ini. Samsung itu seringnya nggak pakai skrup untuk mainboard atau power supply-nya, tapi cuma pakai kunci teman-teman. Kita cek secara fisik, mainboard ini nggak kelihatan rusak. Cuman dia pakai IC itu atau mikroprosesor ya, itu nggak ada nomor serinya biasanya kalau Samsung. Seperti yang saya tunjukin ke kalian tadi, yang warna hitam seperti ini. Dikasih pendingin warna hitam, keren banget, tapi sayangnya itu nggak bisa dilepas. Bisa sih dilepas. Kalau kita punya nomor serinya, kita bisa ganti dengan yang baru. Tapi kan harganya kayak beli mainboard. Ya mending beli mainboardnya aja daripada beli IC-nya teman-teman ya. Daripada beli mikroprosesornya. Kelihatan di bawah power supply itu ada bekas-bekas gosong karena ledakan dari komponen akibat kesambar petir teman-teman. Sekarang saya udah mempersiapkan mainboard yang baru dengan komponen-komponen yang masih bagus dan power supply yang baru dengan komponen-komponen juga yang masih bagus. Pokoknya kondisinya masih dalam keadaan baik-baik aja teman-teman. Ini dia yang baru teman-teman, yang bagian atas warna hijaunya beda ya. Kalau yang lama tuh kan agak-agak kuning gitu, hijaunya agak-agak ke kuning-kuningan. Ini bakal kita pasang di sini. Terus untuk mainboardnya gitu juga. Saya udah siapin mainboard yang baru karena saya ragu-ragu mainboard yang lama itu masih bagus, karena nggak mungkin masih bagus kalau bagian sekunder dari power supply-nya komponennya banyak yang pecah. Mainboardnya pasti rusak. Ini dia teman-teman yang baru. Tiba saatnya kita pasang di sini. Terus kita rakit kabelnya seperti yang saya tunjukin tadi. Tiba saatnya saya coba kira-kira hidup apa enggak. Kalau misal dari belakang dia hidup, dia bakal kelihatan lampu backlightnya hidup. Dan ternyata hidup teman-teman. Bersyukur saya karena TV ini harganya mahal banget dan mainboardnya harganya juga mahal banget. Dan kualitas TV-nya juga bagus banget teman-teman. Kita lihat ya. Tuh TV-nya hidup tapi agak-agak putih. Saya agak heran nih, kenapa kok putih. Tapi OSD-nya muncul. Akhirnya kecurigaan saya terhadap blank putih nggak terjadi karena OSD-nya muncul dan suaranya jelas banget. Suaranya jelas. OSD-nya terang banget gambarnya.
Nah sekarang coba saya tes TV-nya pakai internet ya. Karena kalau pakai STB TV kabel punya saya itu agak lambat dia. Karena kabel HDMI yang saya punya itu agak lambat. Tapi begitu saya coba cek untuk ngetes pakai YouTube, saya tes untuk buka YouTube, lancar banget teman-teman, seperti ini jadinya. Selesai sudah perbaikan TV kali ini. Kalau misalnya kalian punya kasus yang sama, punya TV yang seperti ini dan rusaknya hampir-hampir sama, mungkin video ini bisa jadi referensi. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye.